Selamat datang di channel hiburan novel. Sebelum memulai mendengarkan novel, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, supaya admin bisa lebih bersemangat untuk membuat konten lebih banyak. Terima kasih. Bab 146. Meskipun Rosalie Nesol memiliki kecantikan yang dingin, Mandy Zimmer di sisi lain memiliki kecantikan alami yang menawan. Kedua wanita itu duduk bersama di sana seperti dua bunga yang indah. Sungguh pemandangan yang menyenangkan, layaknya seperti lukisan terkenal dunia. Tetapi Harvey Yob duduk di sana dengan santai, dan segera saja dia merusak pemandangan yang langka dan indah itu. Pada saat itu, ekspresi wajah Jake Sherry maupun Wyatt Johnson berubah. "Kau hanya seorang menantu yang menumpang di rumah ini. Bagaimana kau bisa masuk ke sini? Staff, apa yang salah dengan pelelangan di sini? Bagaimana kau bisa membiarkan seseorang tanpa kartu undangan memasuki rumah lelang? Apakah kau sendiri melanggar aturan dan regulasi di sini?" Jake bertanya. "Tepat sekali. Seseorang mengira bahwa dia dapat menikmati perlakuan yang sama seperti kami setelah dia menjadi menantu yang menumpang. Pada akhirnya, dia bahkan tidak tahu bahwa dia bukan siapa-siapa." Wyatt berkata dengan dingin. "Ya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Tidakkah Anda sebagai pihak penyelenggara bisa memberi kami penjelasan? Jika ada orang sembarangan yang bisa datang dan berpartisipasi, lalu di mana eksklusivitas lelang tingkat atas ini?" Ada banyak orang yang mulai menyuarakan pendapat mereka. Masalah utamanya adalah karena Harvey terlihat sangat menjengkelkan pada saat itu. Yang lain bahkan tidak akan mengganggunya jika dia pergi dan duduk di tempat lain. Tetapi masalah utama saat ini adalah dia duduk di antara dua wanita cantik itu dan dia juga duduk dengan santai di sana. Siapa yang memberikan dia hak untuk melakukan itu? Jake tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau akan mencari sesuatu di sakumu lagi? Apakah kau pikir bisa melakukan trik sulap di sini? Kau bahkan tidak menemukan apapun sekarang. Sekarang kau..." Jake tertawa keras. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia berhenti tertawa. Sebelumnya, Harvey memang tidak memiliki kartu undangan. Tetapi setelah dia keluar dari tempat itu, Yon Xavier mengambilnya dari jasnya. Harvey memegang kartu undangan dan melemparkannya ke wajah Jake. Dia kemudian berkata dengan pelan, "Sekarang bisakah kau tutup mulutmu? Kau..." Jake sangat marah. "Jangan berpikir bahwa kau bisa melakukan sesuatu di sini di depanku setelah kau mendapat kartu undangan palsu entah dari siapa itu, staff. Tidak ada nama pengundang atau orang yang diundang di undangan ini. Ini palsu kan?" Pada saat itu, seorang anggota staf yang mengenakan setelan jas dan sepasang sepatu kulit bergegas ke arah mereka. Dia kemudian mengambil kartu undangan dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia mengembalikannya ke Harvey dengan hormat sambil memberikan penjelasan. "Meskipun tidak ada nama pengundang maupun nama yang diundang di kartu undangan ini, tapi saya jamin undangan ini asli. Selain itu, menurut aturan kami di sini, kami harus menyetujui identitas seseorang siapapun itu selama dia datang dengan kartu undangan." Setelah menjelaskannya, anggota staf itu pamit dan pergi. Apa yang dia katakan itu benar. Lelang Mountain Top sangatlah bergengsi, jadi ada banyak orang besar baik dari bisnis maupun politik yang berpartisipasi di dalamnya. Selain itu, orang-orang itu ingin tetap terlihat low profile, jadi mereka tidak suka identitas mereka terungkap. Itu juga alasan mengapa mereka memiliki kartu undangan anonim seperti itu. Insiden itu merisaukan salah satu aturan lelang Mountain Top. Namun, itu adalah salah satu aturan yang tidak tertulis. Oleh karena itu, para anggota staf tidak akan memberikan banyak penjelasan mengenai hal itu. Tetapi di dalam hati para staf, mereka lebih menghormati pria yang terlihat miskin itu. Karena jenis undangan seperti itu bukanlah hal yang biasa dan tidak bisa didapat dengan mudah dari sembarang tempat. Tidak peduli bagaimana seseorang mendapatkan kartu undangan itu yang juga menandakan bahwa dia bukanlah orang biasa. Dengan tampak tidak peduli, Harvey menyimpan kartu undangan itu dan kembali duduk. Dia bahkan tidak menghiraukan Wyatt dan Jake. "Harvey, dari mana kau mendapatkan kartu undangan itu?" Mandy yang duduk di sampingnya bertanya. Yang mengherankan adalah bahkan keluarga Zima sekalipun tidak akan bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Harvey tersenyum sedikit dan berkata, "Jika aku berkata aku menemukannya di tanah di luar saat aku diusir dari tempat ini tadi, maukah kau percaya padaku?" Mandy tercengang sesaat. Bagaimana bisa seperti itu? Dia hanya bisa berpikir bahwa dia kesulitan menyelami dan mengerti Harvey saat ini. Dia bahkan tidak tahu apakah Harvey mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Harvey terasa sangat misterius pada saat itu. "Apakah kau menemukannya? Dasar bajingan beruntung. Bahkan jika kau benar-benar menemukannya, kau masih tetap saja tidak berguna di sini jika kamu miskin." Wyatt berkata dengan dinginnya. "Nona Neswell, mengapa kita tidak mengganti tempat duduk kita? Sangat disayangkan apabila kita duduk dekat dengan orang itu." Wyatt melirik Rosalie dan berkata dengan nada sanjungan. "Sialan. Menantu yang menumpang itu terlalu tidak tahu malu. Dia tidak peduli di mana dia berada, bahkan dia duduk di sana dengan sangat acuh. Jika bukan karena tempat itu ramai, dia pasti sudah memukuli Harvey saat itu." Rosalie tidak menerima sarannya saat itu. Dia hanya memandang Harvey dengan cara yang lain dan menjawab dengan tenang. "Tidak perlu. Aku akan duduk di sini saja." Dia tidak mendapatkan pengaruh apapun dari Harvey.
Bagi orang-orang yang berurusan dengan barang antik seperti mereka, dia sadar bahwa keberuntungan memainkan peran yang lebih penting daripada kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk. Jika menantu yang menumpang itu benar-benar menemukan kartu undangan karena suatu keberuntungan, dia tidak bisa acuh kepada Harvey. Mungkin Harvey akan memperhatikan sesuatu nanti, dan Rosalie bisa memanfaatkannya dan mengambil apa yang Harvey perhatikan itu. Wyatt tidak tahu tentang pikiran Rosalie. Pada saat itu, dia hanya bisa duduk kembali di kursinya meskipun dia dipenuhi dengan kebencian. Saat itu juga Jake sangat marah menahan amukan dalam hatinya. Cecilia sedang duduk di antara dia dan Mandy. Saat itu, dia berusaha keras untuk mengundang Mandy. Namun pada akhirnya, menantu yang menumpang itulah yang menuai keuntungan. Jake sangat dipenuhi dengan amarah hanya dari memikirkan hal itu saja. Bab 147 dan ke-148. Segera saja Jake Suri mengirim pesan teks ke Cecilia Zachary. Cecilia melirik ponselnya. Meskipun dia sedikit tak berdaya, dia tetap berdiri. Dia kemudian tersenyum dan berkata, "Mandy, jangan duduk dengan sampah yang tidak berharga ini karena takut kau akan terpengaruh oleh kemiskinan dan nasib buruknya. Kau harus memiliki keberuntungan untuk hari ini. Mari tukar kursimu denganku. Nanti Tuan Sir ingin mengajakmu berkenalan dengan atasan dari York Enterprise." Mandy Zimmer menjawab tanpa ragu. "Lupakan. Aku akan duduk di sini." Saat itu Mandy berada dalam situasi yang canggung. Tetapi anehnya, dia merasa lebih nyaman dan lebih tenang duduk di sana bersama Harvey Yo dibandingkan beberapa waktu lalu ketika dia duduk di samping Jake. Perasaan nyaman semacam itu tidak ada hubungannya dengan kekayaan. Rasanya seperti dia telah kembali ke rumahnya sendiri dan sekarang dia sedang berbaring di tempat tidur kecilnya. Mandy juga tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya atau bagaimana perasaan itu muncul. Namun pada saat itu, dia masih secara tidak sengaja menolak Cecilia. Cecilia menjadi sangat marah hingga dia menginjak kaki Mandy. Namun, dia tidak bisa berbuat banyak tentang itu dan berusaha untuk tidak menunjukkan kekesalannya. Oleh karena itu, dia kembali duduk di kursinya dan menatap Harvey dengan tegas. Dia kemudian berkata, "Kau hanyalah sampah yang tidak berharga. Izinkan aku memperingatkanmu lagi. Jangan menyia-nyiakan masa muda Mandy. Kau harus sadar diri. Tidak ada gunanya memaksakan sesuatu yang tidak dimaksudkan untukmu. Sesuatu yang dilakukan dengan paksaan tidak akan pernah menghasilkan kesenangan." Harvey tersenyum. "Apakah aku terlihat seperti peduli jika itu menyenangkan atau tidak? Aku akan melakukannya dengan caraku sendiri. Bisakah kau tidak bertindak seperti orang sibuk yang ikut campur dalam urusan orang lain? Bagaimana mungkin sesuatu antara aku dan istriku menjadi suatu perhatian buatmu? Apakah aku suamimu atau suami Mandy?" Luar biasa. Mendengar pertengkaran mereka, Mandy mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah kalian berdua berhenti bertengkar? Cecilia, pernikahanku adalah urusanku. Aku telah memikirkannya akhir-akhir ini. Untuk sekarang, aku masih belum ingin bercerai." Setelah mengatakan itu, bukan hanya ekspresi wajah Cecilia yang berubah, Jake yang duduk di samping mereka juga memberikan ekspresi yang masam. Jika Mandy tidak bercerai, apakah itu berarti dia tidak punya kesempatan? "Harvey, apakah kamu akan pulang malam ini?" Mandy tidak memedulikan yang lain, tetapi melanjutkan bertanya walaupun dengan ragu-ragu. Harvey memikirkannya sejenak. Dia kemudian berkata, "Tentu. Biarkan aku mengantarmu pulang malam ini." Mandy terlihat senang namun di sisi lain, Cecilia tiba-tiba tertawa dingin. "Apakah kau ingin mengantar Mandy pulang? Apakah kau tahu berapa harga pakaian Mandy? Apakah kau yakin Mandy akan pulang denganmu? Kami datang dengan mobil Tuan Suri hari ini, jadi jelas kami harus pulang dengan mobilnya juga. Bukankah aku benar, Tuan Suri?" Cecilia mengedipkan mata pada Jake. Jake tertawa dan berkata, "Itu benar, Nona Zimmer. Aku masih ingin mengajakmu berkenalan dengan atasan dari York Enterprise nanti saat pelelangan selesai. Jika kau tidak ingin pulang bersama kami, jangan salahkan aku jika kau melewatkan kesempatan seperti itu. Lagi pula kau tahu bahwa CEO baru dari York Enterprise adalah orang misterius yang tidak suka menonjolkan diri. Jika bukan karena aku, akan sangat sulit bagimu untuk bertemu dengannya." Awalnya, Harvey tidak berencana mengungkap kebohongan Jake. Tetapi setelah mendengar perkataannya itu, dia tidak bisa menahan diri dan tertawa. "Menantu menumpang? Kenapa kau tertawa?" Ekspresi wajah Jake menjadi sedikit dingin saat mengatakan itu. Si tukang numpang ini sangat menjengkelkan. Jika bukan karena fakta bahwa mereka berada di sana, Jake sangat ingin menghajar Harvey saat itu juga. Awalnya aku tidak ingin tertawa, tapi aku hanya ingin bertanya tentang satu hal. Kau mengaku bahwa kau mengenal atasan dari York Enterprise, bahkan kau mengenal CEO baru mereka. Maka dari itu kau pasti tahu siapa nama CEO ini, bukan? Harvey tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku tahu." Jake mencibir. "York Enterprise adalah perusahaan milik Yorks dari Southlight. Pastinya CEO baru mereka bermarga, York." Mengenai hal itu Jake tertawa dingin dan berkata, "Kau memiliki nama keluarga yang sama dengannya. Tapi bagaimana bisa ada perbedaan besar antara kalian berdua? Dia adalah CEO, tapi kau hanyalah menantu yang menumpang." Harvey tersenyum tipis sambil berkata, "Bukankah kau memberitahu yang sudah jelas? Semua tahu bahwa CEO baru memiliki nama marga York. Aku bertanya padamu siapa nama depannya. Jangan bilang kalau kau bahkan tidak tahu tentang itu. Kamu..." Mata Jake berkedut.
Dia memang tidak tahu siapa nama CEO baru dari York Enterprise. Pada saat itu, dia berkata dengan dingin. Kamu ini siapa? Apakah kamu bahkan punya hak untuk mengetahui nama CEO baru dari York Enterprise? Jadi, apa yang dapat kamu lakukan setelah mengetahui namanya? Bahkan jika kau membersihkan toilet untuk mereka, aku yakin mereka tidak akan menginginkanmu. Seseorang tertawa terbahak-bahak. Di sampingnya, Cecilia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Jake bertanya dengan marah. Cecilia menutup mulutnya dan berkata, Tuan Sari, tolong jangan hiraukan aku. Aku hanya merasa kamu memang luar biasa. Aku mendengar dari Zack dan mengetahui bahwa orang ini memang bekerja sebagai petugas kebersihan di York Enterprise. Kemudian Cecilia tertawa terbahak-bahak. Tidak pernah terpikir olehku bahwa kamu memiliki kemampuan seperti itu. Jake tersenyum tipis. Harvey berkata dengan tenang. Aku memang bekerja di York Enterprise, tapi aku bukan petugas kebersihan. Lalu apa pekerjaan yang kau lakukan di sana? Jangan beritahu aku bahwa kau sebenarnya adalah CEO dari York Enterprise. Betapa gilanya itu. Jake tertawa dingin. Apakah itu berarti kau tidak mengenal CEO dari York Enterprise? Kata Harvey. Tentu saja aku tidak mengenalnya, kau. Kata Jake secara tidak sengaja. Setelah menyadari perkataannya, dia dipenuhi dengan murka yang dalam karena penghinaan. Berani-beraninya menantu yang menumpang ini menipuku. Bab 148. Sayang, sepertinya kamu tidak perlu pulang bersama pembohong ini malam ini. Karena dia tidak mengenal CEO dari York Enterprise, maka dia tidak berguna. Bagaimana kalau aku mengajakmu untuk bertemu dengan teman sekelasku, Vaughn? Itu mungkin jauh lebih baik. Harvey York berkata pada Mandy Zimmer. Betulkah? Bagus sekali. Mandy tampak sangat gembira. Yvonne Xavier adalah sekretaris CEO York Enterprise. Jika mereka bisa terhubung dengannya, maka akan lebih mudah untuk mengenal atasan lain di sana. Ekspresi wajah Jake Suri semakin memburuk. Cecilia Zachary menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan kepada Jake bahwa dia jelas-jelas salah paham. Dia tidak akan bisa mengubah situasi apapun yang ingin dia katakan. Saat itu, rumah lelang segera penuh sesak. Pada akhirnya, sekitar 1.000 orang ada di sana. Bisa dibilang bahwa pelelangan Mountain Top ini memang cukup populer. Setelah beberapa saat, pelelangan pun dimulai. Beberapa kumpulan barang pun dikeluarkan dan barang pertama yang dikeluarkan adalah jam tangan dan perhiasan klasik. Meski tergolong langka, penonton tidak terlalu begitu terpesona. Barang-barang itu berkisar dari beberapa ribu dolar hingga beberapa ratus ribu dolar saat kesepakatan dibuat. Meskipun barang-barang itu memang cukup mahal, tetapi masih sangat jauh untuk mengejutkan para peserta lelang yang hadir. Tetapi ketika kumpulan barang berikutnya ditampilkan, semua wanita yang hadir tidak bisa menahan jeritan mereka. Mata mereka berbinar. Itu adalah cincin berlian yang sangat besar. Sekilas, setidaknya cincin berlian itu memiliki karat sebanyak 13 karat. Selain itu, sangat jelas bahwa berlian tersebut sangat istimewa dari segi warna, transparansi, dan bentuknya. Berlian seperti itu pasti merupakan satu dari sejuta berlian yang ada di dunia. Pada saat itu berlian tersebut ditempatkan di dalam blok lelang apa adanya. Astaga! Apakah itu berlian telur merpati yang legendaris itu? Dikabarkan bahwa itu adalah berlian bintang di tahunnya yang ditambang di Afrika Selatan. Saya mendengar bahwa berlian ini dibentuk oleh master berlian Eropa dan itu diletakkan dalam sebuah cincin lamaran. Nama cincin berlian itu disebut Forever Mine. Apakah berarti berlian itu akan abadi? Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa benda itu akan muncul di sana. Pada saat itu, Mandy menarik nafasnya pelan, hampir tidak sadar. Dia terlihat manis saat dia tercengang dengan pemandangan di depannya. Bisa dikatakan bahwa cincin berlian seperti itu memang tinggi nilainya. Itu adalah harta karun yang sangat langka yang hanya bisa datang untuk semua orang secara kebetulan. Jika seseorang bisa memakai cincin berlian seperti itu dengan dilamar oleh pria yang sangat mereka cintai, maka itu adalah hal paling romantis yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Kini, cincin berlian legendaris itu kembali muncul di hadapan publik. Para wanita yang hadir pasti akan berusaha mendapatkan itu jika mereka mampu membelinya. Tak hanya Mandy, mata Cecilia yang memang adalah wanita genit pun berbinar saat itu. Rosalie Neswell yang duduk di samping mereka memfokuskan seluruh perhatiannya langsung pada blok lelang saat itu. Kelihatannya dia bahkan tidak bisa duduk dengan diam. Segera saja harga awal dari barang itu disebutkan. 7,6 juta dolar. Lagi pula, itu hanyalah harga lelang. Setiap kali mereka menaikkan penawaran mereka, maka akan ada kenaikan sebesar 1,5 juta dolar. Penawaran semacam itu yang membuat tidak semua orang bisa melakukan penawarannya terhadapnya. Tentu saja, karena alasan inilah cincin berlian seperti itu sangat berharga. Jika ada yang bertekad untuk mendapatkannya bisa dipastikan tidak akan semudah yang dikira. Mandy, sepertinya kau sangat menyukai Forever Mine. Mengapa aku tidak membantumu menawar nanti? Selama ada cincin seperti itu, kau pasti bisa mendapatkan jenis pernikahan yang berkesan seumur hidupmu. Bagaimana? Awalnya Jake sudah memutuskan untuk menghentikan usahanya untuk saat ini, tetapi sekarang dia menyadari bahwa kesempatan lainnya telah tiba. Tidak ada wanita yang tahan betapa berharganya cincin itu. Termasuk Mandy.
Setelah mengatakan hal itu, Jake bahkan tidak memberi Harvey kesempatan untuk bersuara sedikit pun. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya. Dia kemudian berdiri dan melihat ke sekeliling, merasa bangga. Aku akan membayar 7,6 juta dolar untuk itu. 7,6 juta dolar. Tuan satu ini datang dengan kuat dan memutuskan untuk membayar 7,6 juta dolar secara langsung. Jika tidak ada orang lain yang memberikan penawaran untuk itu cincin. Forever mine. Ini akan menjadi milik tuan ini. Juru lelang itu adalah seorang yang cantik dengan sosok yang memikat. Dia membuka bibir merahnya sedikit dan tersenyum tipis. Wow! Tuan Seri memang dermawan. Dia tampak begitu tenang ketika memutuskan untuk mengeluarkan 7,6 juta dolar untukmu, Mandy. Jika ada pria yang memperlakukanku seperti ini, aku akan menikahinya secara langsung tanpa ragu-ragu. Cecilia melebih-lebihkan. Setelah itu, dia menatap Harvey dengan jijik. Dia kemudian melanjutkan. Dia tidak seperti orang lain. Setelah hanya menjadi menantu yang menumpang, dia bahkan tidak bisa membelikanmu apapun. Mungkin itu tidak apa-apa, tapi dia bahkan meminta 15 dolar darimu setiap hari. Benar-benar sampah yang tidak berharga. Suara tawa banyak terdengar. Orang-orang yang duduk di baris kedua dan ketiga di belakang mereka tidak bisa menahan tawa. Di saat seperti ini, masih ada orang yang setiap hari meminta 15 dolar kepada istrinya sebagai uang saku. Itu memang sangat tidak masuk akal. Harvey sedikit mengerutkan keningnya. Apakah Cecilia sudah tidak waras? Tidak apa-apa jika dia ingin menyanjung dan memuji Jake. Tapi kenapa dia harus membicarakan aku? Memikirkan hal itu, Harvey berkata dengan dingin, Cecilia, karena kau sudah sangat tersentuh, mengapa tidak kau sendiri saja yang menikahi Tuan Surrey? Sebelumnya, kau mengaku memintaku untuk mengenalkanmu pada temanku yang saat ini menjadi bosku, ada peluang besar, seseorang yang jauh lebih kaya jika dibandingkan dengan bosku. Mengapa kau tidak mengambil kesempatan itu? Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Bab ke-149. Ekspresi wajah Cecilia Zachary berubah. Dia memang tertarik pada Jake. Namun, Jake Surrey hanya tertarik pada Mandy Zima, dan dia tidak begitu ramah padanya. Hal tersebut selalu menyakitinya. Jika tidak, dia pasti akan menjatuhkan dirinya pada pria kaya dan tampan sejak lama. Lalu mengapa dia mengenalkan Jake pada Mandy? Harvey, kau bahkan tidak bisa memberikan istrimu hal-hal yang dia inginkan. Bisakah kau berhenti berpura-pura? Kau sangat menyebalkan. Cecilia mencibir dan ekspresi gusar wajahnya berubah tanpa henti. Harvey, Cecilia, tolong berhenti bicara. Melihat pemandangan itu, Mandy menjadi dilema. Cecilia selalu muak dengan Harvey York. Harvey tidak membalas sebelumnya, jadi Cecilia pasti akan berhenti berbicara setelah mencibirnya sebentar saja. Tetapi saat ini Harvey berbeda dari sebelumnya, dan Cecilia pun telah berkali-kali terluka saat beradu argumen dengan Harvey. Duduk di samping mereka, Jake tersenyum tipis, dan saat dia hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba saja. 9,1 juta. 10,6 juta. 12,1 juta. Mereka tidak memberi Jake waktu baginya untuk merasa puas dan bermegah diri. Dalam waktu singkat, nilai Forever Mine hampir mencapai 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Jake sedikit heran. Apakah para wanita ini sudah gila? Meskipun berlian itu bagus, itu hanya berlian. Apakah mereka perlu mengeluarkan uang sebanyak ini untuk itu? Baru saja dia membual bahwa dia bisa mendapatkan barang itu. Oleh karena itu, jika dia tidak bisa mendapatkannya. Memikirkan itu, Jake merasa sedikit gugup. Tapi dia masih mengertakkan gigi dan berkata, 12,1 juta, 150 ribu dolar. Suara tawa pun terdengar. Tuan, harga penawaran kami berkelipatan 1,5 juta. Jika kau ingin menaikkan harga hanya 150 ribu dolar, rumah lelang kami tidak akan menyetujuinya. Pada saat itu, juru lelang wanita mengingatkannya dengan tenang. Namun seluruh kerumunan pun tetap tertawa. Tempat seperti apa pelelangan Mountain Top ini? Pada saat itu banyak orang melihat bagaimana Jake melakukan penawaran terhadap suatu barang. Dia jelas merasa sedikit malu karena tidak mampu meningkatkan harga sesuai kelipatan yang semestinya. Jika ia mampu, dia tidak akan bertindak seperti itu. Ekspresi wajah Jake meringis karena kekalahan. Benar bahwa keluarganya kaya raya, tetapi dana operasional yang dimilikinya sangat terbatas. Dia tidak mungkin menghabiskan banyak uang tanpa adanya batasan. Tepat saat ekspresi wajah Jake berubah, Rosalie Naiswell yang duduk di baris pertama tiba-tiba membuka mulut kecilnya. Dia kemudian berkata dengan tenang. 13,6 juta dolar. 13,6 juta dolar. Nyonya di sini menawarkan 13,6 juta dolar. Juru lelang wanita menjadi bersemangat. Ternyata juru lelang perempuan bisa mendapatkan sejumlah komisi dari proses lelang. Meskipun hanya untuk 1%, dia sekarang bisa mendapatkan 130 ribu dolar. Dia bisa menggunakan uang sebanyak itu untuk membeli rumah. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat tentang itu? Pada saat yang sama, banyak orang menyadari bahwa Rosalie lah yang menawar barang itu. Dia adalah pemilik kartu hitam Amex. Hampir semua orang kelas atas di kota South Slide tahu siapa dia. Pada saat dia bersuara bisa dipastikan bahwa dia pasti akan mendapatkan barang tersebut. Jika yang lain berkompetisi dengannya dalam penawaran, mereka hanya mencoba untuk melawannya. Pada saat itu Jay hanya tercengang sambil berdiri di sana.
Dia sangat tidak berdaya, bahkan ia tidak tahu apakah dia harus berdiri atau duduk saat itu. Jika dia ingin melanjutkan menawar, dia hanya bisa menawar sampai 15 juta dolar saja. Jika dia berani menawarkan harga sebesar itu untuk membeli cincin berlian, ayahnya di rumah pasti akan memukulnya sampai mati. Selain itu, mengecewakan keluarga Neisul pasti akan. Duduk di samping mereka, Mandy menyaksikan seluruh kejadian itu dengan seksama. Dia berkata dengan lembut, "Tuan Sari, sungguh kau tidak perlu membeli cincin berlian itu. Aku pun tidak akan menerimanya. Tidak akan ada gunanya apabila kau mencoba menawarnya." Meskipun Mandy mengatakan hal seperti itu, dia masih tidak bisa mengalihkan pandangannya dari Forevermind. Bisa dikatakan bahwa secara harfiah wanita manapun akan terpesona oleh cincin berlian itu. Tetapi Mandy tahu betul bahwa dia tidak punya hak untuk membeli cincin berlian itu sekarang. Bukan hanya dia, bahkan keluarga Zima pun tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu. Dan untuk Jake, Mandy tidak akan menerima cincin itu, meskipun pada akhirnya dia mendapatkannya. Bagaimanapun, Mandy tidak berniat menceraikan Harvey untuk saat ini. "Mandy, mari kita lupakan saja karena kau tidak menyukainya. Jika nanti kau menemukan sesuatu yang kau sukai, beritahu aku. Aku pasti akan membelikannya untukmu." Jake diam-diam menarik napas lega. Dia baru saja menemukan sebuah alasan untuk keluar dari situasi canggung itu. Dia juga menyeka keringat dinginnya. Jika Mandy berkata bahwa dia menyukai cincin itu, dia benar-benar tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Suara tawa terdengar. "Permisi. Aku benar-benar tidak tahan lagi." Harvey tidak bisa menahan tawanya. "Aku benar-benar tidak ingin tertawa. Tapi Jack ini di sini atau apalah, bisakah kau menyelesaikan drama ini sampai akhir karena kau di awal tadi sangat ingin untuk bermain pura-pura? Bisakah kau tidak menyerah di tengah jalan? Jika kau tidak punya uang, jangan membual tentang dirimu seperti itu, oke?" Saat itu juga Harvey tidak bisa menahan diri lagi dan berpikir, apakah orang ini sudah gila? Bagaimana dia bisa mencoba bertindak seperti yang lainnya dan mengadakan pertunjukan di sini di rumah lelang karena dia hanya sedikit mampu? Apakah ini pertama kalinya dia datang ke tempat seperti ini? Jika kau berani, silahkan tertawa lagi. Jake sangat marah karena dipermalukan. "Tidak peduli seperti apa, aku masih bisa mendapatkan beberapa juta dolar. Lalu bagaimana denganmu? Jangankan jutaan dolar, bisakah kamu mendapatkan beberapa ratus dolar saja? Harvey, kamu adalah seorang pria, tapi kamu acuh begitu saja dan menjadi menantu yang hanya menumpang hidup. Apa kau tidak merasa malu pada dirimu sendiri? Aku mendengar bahwa kau menjalani kehidupan yang menyedihkan di keluarga Zimmer layaknya seperti seekor anjing. Bagaimana kau bisa bertindak seperti anjing dan menggonggong pula di sini, berkata dan berkomentar dengan tidak bertanggung jawab? Apakah kau sudah gila? Atau kau hanya mencoba membuktikan keberadaanmu?" Jake menjadi sangat-sangat marah. Bagaimana bisa aku dipermalukan dua kali oleh menantu yang menumpang ini? Dia benar-benar ingin membunuh Harvey saat itu juga. Bab 150 dan ke-151. Ekspresi wajah Mandy Zimmer tampak sedikit muak. Awalnya, memang Jake bisa mendapatkan begitu banyak uang demi dirinya dan dia cukup tersentuh oleh hal itu. Tetapi sekarang dia merasa sangat kesal dan terganggu karena Jake selalu mengejek Harvey York sedemikian rupa. Meskipun Harvey miskin dan menjadi menantu yang menumpang, dia telah melakukan semua pekerjaan rumah selama 3 tahun itu. Dia mengabdikan dirinya dalam kesulitan dengan sepenuh hati. Meskipun Mandy tidak bisa menerimanya pada awalnya, dia sekarang mulai menyadari kebaikan dalam diri Harvey. Selain itu, Mandy akan merasa sangat malu jika suaminya dihina dan dikecam seperti itu di depan umum, tidak peduli seberapa buruk suaminya. Saat itu Mandy berkata, "Tuan Sari, aku harap kau dapat menarik kembali apa yang baru saja kau katakan dan meminta maaf kepada Harvey. Apakah kau ingin aku meminta maaf padanya?" Jake tertawa terbahak-bahak. "Sebenarnya aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Mandy, pria ini bukanlah pria yang ambisius, tapi dia sangat sombong dan arogan di depan umum. Cepat atau lambat dia mungkin akan mendapat masalah. Aku orang yang baik, jadi aku tidak akan membencinya karena ini. Aku hanya akan memberinya beberapa nasihat. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan langsung menghajarnya." Di sisi lain, Wyatt Johnson melanjutkan apa yang dikatakan Jack. "Ya, Mandy, kau terlalu naif dan kau tidak tahu betapa licik dan kejamnya orang-orang. Tidak masalah jika mereka terus terang dengan dirimu. Kami hanya takut Harvey mendapat masalah karena yang lain membencinya secara diam-diam. Dari situ orang yang mendapat masalah mungkin bukan hanya dia, tetapi bahkan mungkin termasuk seluruh keluarganya. Mandy, jangan sampai kau merasakan kerugian besar karena hal sepele seperti itu. Jika aku bukan teman sekelasmu, aku bahkan mungkin tidak akan mengatakan hal-hal secara langsung kepadamu." Wyatt berkata dengan sungguh-sungguh. Duduk di sampingnya, Rosalie Neswell menatap Wyatt. Dia memiliki kesan yang lebih baik tentang dirinya sekarang. Pria ini tidak buruk. Dia tidak hanya pria yang sopan, tetapi yang terpenting adalah dia ternyata cukup perhatian terhadap teman sekelasnya. Sebagai perbandingan, Harvey memang cukup menjijikan. Tidak apa-apa jika dia seorang menantu yang menumpang. Tapi bagaimana mungkin dia tidak sadar akan posisi dirinya? Bagaimana dia bisa menyinggung Jake seperti itu? Bukankah dia tahu bahwa orang-orang yang menumpang seperti dirinya seharusnya tidak akan pernah berani berkata-kata seperti itu? Harvey memandang Mandy karena tampaknya Mandy berada dalam posisi yang sulit.
Dia hanya bisa tersenyum dingin, mengeluarkan ponselnya, dan mengirim pesan teks ke Yvonne Xavier. Melihat ponsel milik Harvey, Rosalie bahkan tak dapat berkata-kata lagi. Di era seperti ini, bagaimana mungkin ada orang yang masih menggunakan ponsel kuno seperti dari 3 tahun lalu? Dia memang sampah yang tidak berharga. Saat Wyatt dan Jake melihat pemandangan itu, mereka hanya tertawa pelan. Dalam keadaan seperti itu, mereka tidak mau repot-repot bereaksi akan apapun tentang Harvey. Jika mereka bereaksi terhadap Harvey, mereka akan dianggap merendahkan orang-orang kelas bawah tanpa alasan. Pada saat itu, juru lelang di panggung sudah mulai mengayunkan palu kecil itu sedikit demi sedikit. Dia berkata dengan semangat. Hadirin sekalian, adakah orang lain yang ingin menawar untuk barang ini? Jika tidak, Nona Niswell akan menjadi orang yang menawar harga tertinggi kali ini. Akan kami tutup di harga 13,6 juta dolar. 1, 2, 3. 15,1 juta dolar. Tepat ketika juru lelang wanita hendak memukul palu untuk mengakhiri proses penawaran, mereka mendengar samar-samar suara wanita dari salah satu ruang VIP. Diam. Semua hadirin saat itu hanya bisa menarik napas dengan tegangnya. Jika seseorang menawar dalam keadaan seperti itu tidak hanya menyangkut tentang masalah uang, tetapi dia pun bahkan mungkin sengaja ingin menyinggung Rosalie. Hanya bisa dijelaskan bahwa para wanita itu gila. Mereka tidak hanya kaya, tetapi mereka juga cukup berani menawar sebanyak itu. Saat itu, Yvonne meminta seseorang untuk membuka pintu ruang VIP. Detik berikutnya, banyak orang mengenalinya. Itu dia! Sekretaris CEO York Enterprise Yvonne. Ternyata dia dari York Enterprise. Pantas saja dia berani menawar harga setinggi itu. Keluarga York dari South Light tentu tidak takut pada Niswell. Jelas, Yvonne menunjukkan dirinya karena suatu alasan. Dia hanya ingin menunjukkan keberadaannya sehingga yang lain mengerti bahwa York Enterprise juga menginginkan barang itu sekarang. Setelah Rosalie mendengar identitas Yvonne, dia sedikit mengerutkan dahinya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Sama seperti orang lain yang menyinggung perasaannya sendiri, dia pun tidak ingin menyinggung keluarga York karena hal sepele seperti itu. Bertambah sekali lagi menjadi 15,1 juta dolar. Hitungan kedua. Hitungan ketiga. Pada saat itu, juru lelang di atas panggung memukul palu dan dengan bersemangat mengumumkan. Selamat, Nona Xavier. Anda berhasil menjadi penawar tertinggi untuk Forever Mine. Serentak saja tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang luar biasa dan indah hari itu. Rosalie mendesah pelan karena dia tahu dia tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan cincin itu sampai selama sisa hidupnya sekarang. Mandy juga menjadi pucat dan murung. Pastinya setiap wanita membayangkan bahwa suaminya dapat memasang cincin seperti itu di jari mereka. Tetapi sepertinya tidak ada kesempatan seperti itu untuknya sekarang. Memikirkan hal itu, Mandy menertawakan dirinya sendiri. Bukan tentang 15,1 juta dolar. Aku yakin Harvey bahkan tidak bisa mendapatkan 1,5 juta dolar, meskipun dia bisa mendapatkan 800.000 dolar sebelumnya, dia meminjamnya dari seseorang. Tentu saja tidak mungkin teman sekelasnya meminjamkan begitu banyak uang hanya untuk membeli sebuah cincin. Mandy, apakah kamu sangat menyukainya? Harvey tiba-tiba bertanya. Terima kasih telah mendengarkan cerita novel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya.